Si bocil mau jalan-jalan katanya. Jalan-jalan, kita jalan-jalan dulu yuk. Jalan-jalan. Bab 646 sampai 650. Ruang kosong. Sebuah kapal perang bintang bergerak maju dengan cepat. Tentu saja, Lindong dan yang lainnya ada di dalam. Kali ini Lindong tidak hanya mengambil kapal perang bintang dari Yin Yuan Star, tetapi juga mengambil pemuda yang ditanami tanda budak oleh keluarga Yin. Harus dikatakan bahwa pria itu harus mengikuti Lindong dan mengabdi pada Lindong sebagai tuannya. Karena Lindong membalaskan dendamnya dan planetnya. Untuk orang-orang seperti itu, Lindong masih bersimpati. Lagi pula, dia hampir menjadi salah satu dari mereka. Nama pemuda itu adalah Balu. Saya pernah menjalani kehidupan seperti musim semi bunga persik di planet yang sangat kecil. Menurut uraian Balu, planet ini sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan bulan. Tidak banyak manusia yang hidup di dalamnya, dan masih dalam keadaan yang sangat primitif. Hingga kedatangan keluarga Yin ratusan tahun lalu, kehidupan damai mereka hancur total. Balu masih sangat muda saat itu, dan ayahnya adalah pemimpin planet itu. Sejak ditanami tanda budak oleh keluarga Yin, keluarga mereka telah dibawa ke bintang Yin Yuan. Sejak saat itu dia menjalani kehidupan perbudakan. Ratusan tahun telah berlalu, dan Balu bahkan tidak tahu apakah ada orang yang masih hidup di planetnya. Jadi dia berharap Lindong bisa membawanya kembali ke planet asalnya untuk melihat daratan yang dulu dia miliki. Untuk persyaratan ini, sejujurnya, Lindong tidak bisa menolak. Dia bukanlah orang yang berdarah dingin, walaupun memerlukan waktu yang tidak sedikit. Lindong memutuskan untuk membawa Balu kembali ke planet asalnya. Umpan balik dari tanda budak kepada orang yang menanam tanda tersebut erat kaitannya dengan bakat penerimanya. Meskipun keluarga Yin menanam tanda budak di planet Balu, karena planet ini masih dalam keadaan primitif, bakat mereka terbatas. Oleh karena itu, tanggapan terhadap keluarga Yin sebenarnya tidak bagus, sehingga keluarga Yin tidak mengalami banyak kemajuan dalam beberapa ratus tahun terakhir. Jika itu adalah bumi, ceritanya akan berbeda, Lindong dari ruang dan waktu itu mengatakannya. Keluarga Feng, sebuah keluarga yang telah mengalami kemunduran, mulai membubung ke langit setelah menanam tanda budak di bumi. Feng Ruochen, tuan muda tertua dari keluarga Feng, juga menjadi penguasa galaksi dalam satu kesempatan. Dalam ruang dan waktu itu, status keluarga Feng bahkan lebih tinggi daripada keluarga kekaisaran saat ini, keluarga Xia. Terlihat dari sini bahwa bakat manusia di muka bumi sangatlah langka. Tuan, Anda sangat kuat. Apakah Anda tahu cara menghilangkan tanda budak? Selama saya bisa menghilangkan tanda budak, saya bersedia membayar berapapun biayanya. Balu, seorang pemuda, bertanya dengan harapan. Lindong tidak menjawab, tapi menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak tahu. Sejauh yang dia tahu, pada dasarnya tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan garis keturunan ganas dari Slavesil setelah ditanam. Setidaknya tidak ada yang bisa dilakukan oleh peradaban galaksi tingkat ketiga. Saya tidak tahu tentang senior Ming lainnya. Meskipun Lindong kuat dan telah mencapai puncak kekuatan tempur galaksi-galaksi, pengetahuannya sangat terbatas. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang berasal dari planet kecil terpencil seperti bumi, dan mereka hanya memiliki waktu singkat untuk tumbuh dewasa. Ketika Balu melihat Lindong menggelengkan kepalanya, dia langsung patah hati. Bahkan raksasa super seperti Lindong, yang menganggap keluarga Yin sebagai semut, tidak tahu, jadi siapa lagi yang cukup tahu? Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu putus asa.
meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan tanda budak di galaksi Bima Sakti, tidak ada jaminan bahwa peradaban tingkat tinggi lainnya tidak akan melakukannya. Ini perlu ditemukan dan dieksplorasi secara perlahan. Lindong menghibur. Saya mengerti, Tuan. Mulai sekarang, saya bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda untuk membalas kebaikan Anda. Dan tolong bawa saya masuk. Balu berlutut di depan Lindong dan bersujud. Balu, kamu tidak harus seperti ini, kata Lindong. Tuan, jika Anda tidak setuju, saya tidak akan bangun. Saya tidak punya cara untuk pergi sekarang. Hanya dengan mengikuti Anda saya dapat memiliki secercah harapan. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan saya rendah, saya berjanji bahwa sebagai selama ada yang ingin mencelakakanmu, kamu harus melangkahi tubuhku, kata Balu tegas. Lindong tahu Balu mengatakan yang sebenarnya. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membawanya masuk. Bagaimanapun, dia akan membutuhkan orang untuk membantunya dalam berbagai hal di masa depan. Dan orang-orang yang sekarang mengemudikan kapal perang bintang ini adalah orang-orang yang aslinya adalah Feng Ruochen. Lindong sebenarnya tidak menyukainya. Hanya saja saya tidak bisa menemukan orang yang cocok untuk menggantikannya untuk sementara waktu. Itu sebabnya saya menyimpannya. Lindong akan merasa lebih nyaman jika orang seperti Balu menggunakannya. Oke, ikuti saja saya mulai sekarang. Selama Anda ingin pergi, Anda bisa pergi kapan saja. Saya tidak akan menghentikan Anda. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, dan terus bersujud. Oke, saya orang yang relatif biasa-biasa saja dan tidak menyukai etiket rumit ini. Jika Anda mengikuti saya di masa depan, jangan lakukan itu lagi. Setelah Lindong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk membantu Balu berdiri. Ya, Pak, saya akan memperhatikannya nanti, Balu berkata dengan hormat, lalu menyingkir. Balu, apakah Anda ingat lokasi tanah air Anda? Pak, saya ingat, meski sudah lama sekali, saya selalu berpikir untuk kembali menemui orang-orang saya. Beritahu mereka rutenya. Terima kasih, Tuan, kebaikan Anda tidak akan pernah terlupakan. Jangan terlalu sopan setelah memberitahuku. Silakan, Balu meninggalkan ruangan dengan gembira dan pergi ke ruang kendali. Dia akan kembali ke rumahnya sebelumnya, dan dia sangat bersemangat saat ini. Setelah Balu pergi, Lindong berkata, King Wu, kita mungkin harus mengubah rencana kita. Kita tidak bisa pergi ke Emperor Star untuk saat ini. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan. Tuan Muda, kemanapun Tuan Muda pergi, King Wu akan melakukannya. Kemana harus pergi? Mari kita penuhi keinginan Cebalu dulu, lalu lakukan hal lain. Ya, Tuan Muda Domain Kekaisaran, bintang bangunan raksasa. Keluarga Lou sangat sibuk saat ini, karena sedang mengadakan pertemuan keluarga. Hampir seluruh anggota inti keluarga Lou telah kembali. Kali ini keluarga Lou ingin memilih ahli waris keluarga yang pertama, yakni menentukan calon kepala keluarga muda. Awalnya, ada 3 orang di keluarga Lou yang mampu bersaing memperebutkan posisi ini. Lou Sansao, Lou Hongji, Lou Minghui. Sekarang Tuan Lou San telah hancur total. Hanya Lou Hongji dan Lou Minghui yang tersisa. Setelah calon patriark muda ditentukan, selama tidak ada kecelakaan besar, hal itu hampir tidak akan pernah berubah. Kepala keluarga muda adalah kepala keluarga selanjutnya. Semua orang berspekulasi bahwa itu mungkin karena tuan muda ketiga Lou digulingkan, yang menyebabkan keluarga Lou merasa terdesak, jadi mereka memutuskan untuk menentukan ahli waris pertama keluarga tersebut sesegera mungkin. Dan inilah perkataan yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Lou sendiri.
Ketika Tuan Muda ketiga Lou digulingkan, keluarga Lou pada awalnya menganggapnya sangat serius. Apapun yang terjadi, ia pernah menjadi keturunan langsung keluarga Lou yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga muda. Meski sekarang tidak ada gunanya, kemudian Anda harus mencari seseorang untuk mengambil tindakan. Buat orang ini membayar harganya. Hanya saja ketika keluarga Lou bertanya pada Tuan Muda ketiga Lou, Tuan Muda ketiga Lou tidak mengatakan apapun. Saat itu, dia telah berhasil mengintegrasikan gen klan naga berkepala 9, dan kekuatannya meningkat drastis, jadi dia ingin membalas dendam pada Lindong sendiri. Keluarga Lou mengetahui dari Paman Fu bahwa masalah ini melibatkan Chang Mangsing. Chang Mangsing juga melibatkan keluarga Lei dan putri ke-19 dalam bahaya. Keluarga Lou tidak segera menyelidikinya. Bersiaplah untuk menunggu sampai badai berlalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Lou tidak bereaksi sama sekali ketika Lindong menghapuskan Tuan Muda ketiga Lou? Hal ini tidak sejalan dengan gaya keluarga Lou, keluarga terbesar kedua di dunia. Tapi begitu putri ke-19 dan sisa-sisa dinasti surgawi terlibat, keluarga Lou harus memperlakukannya dengan hati-hati. Lou Hongji dan Lou Minghui berdandan untuk hadir hari ini. Merekalah tokoh-tokoh utama saat ini. Pewaris pertama keluarga Lou akan lahir di antara mereka berdua. Ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi kepala muda keluarga Lou, keduanya sangat bersemangat, dan tak satu pun dari mereka berpikir bahwa mereka akan kalah satu sama lain. Rapat pemilihan ahli waris pertama keluarga Lou berjalan tertib. Kali ini tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada dukungan keluarga inti, dan bahkan kekuatan eksternal akan dipertimbangkan. Tidak cukup hanya memiliki kekuatan dan tidak mampu meyakinkan orang banyak. Bagi seorang pemimpin keluarga yang kuat, kekuatan tentu saja penting. Namun mengoordinasikan urusan seluruh keluarga, memimpin keluarga di jalan yang benar, dan menjadikan keluarga semakin kuat adalah yang lebih penting. Jadi kali ini bukanlah kompetisi yang sederhana. Berbagai kemampuan lainnya juga akan diuji. Meskipun Lou Hongji dan Lou Minghui adalah yang paling menjanjikan untuk memenangkan posisi patriark muda. Namun bukan berarti hanya mereka berdua yang akan mengikuti rapat pemilu tersebut. Keturunan langsung keluarga Lou lainnya juga harus berpartisipasi. Tidak ada yang bisa menjamin kuda hitam akan muncul. Tapi setelah seharian kompetisi, kuda hitam itu tidak muncul. Dalam pertemuan pemilihan pewaris pertama keluarga Lou, Lou Hongji meraih kemenangan terakhir dengan sedikit keunggulan. Namun, meski Lou Hongji menang, hal itu belum dikonfirmasi secara resmi oleh nenek moyang keluarga Lou. Hanya dengan mendapatkan persetujuan dari leluhur seseorang dapat benar-benar menjadi kepala muda keluarga Lou. Menunggu kepala keluarga saat ini turun tahta dan mengambil kendali seluruh keluarga Lou. Pertemuan pemilihan keluarga Lou ini telah berakhir. Silakan pindah ke ruang resepsi. Tunggu kedatangan para leluhur. Sembahlah leluhur keluarga Lou bersama-sama. Lalu umumkan hasil akhirnya. Mulai pergi ke keluarga Lou untuk menerima tamu. Sepanjang jalan, Lou Hongji menerima berkah semua orang dengan wajah memerah. Pada titik ini situasi keseluruhan telah diputuskan. Hampir bisa dipastikan Lou Hongji akan menjadi kepala muda keluarga Lou. Tidak boleh ada lagi kecelakaan. Selamat kepada Tuan Muda Hongjie, karena telah memenangkan kemenangan terakhir. Begitu leluhur datang dan memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Lou, Anda akan menjadi kepala muda keluarga Lou. Tuan Muda Hongjie telah memenangkan kemenangan terakhir. Dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Hongjie telah meraih kemenangan terakhir.
Di masa depan, Tuan Muda Hong Jie dia pasti akan memimpin keluarga Lou untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Tuan Muda Hong Jie adalah seorang jenius yang dimiliki keluarga Lou. Belum pernah terlihat dalam 1 abad, dia jenius di wilayah kekaisaran. Tidak mengherankan jika dia bisa mencapai kemenangan akhir. Banyak anggota keluarga Lou yang memuji Lou Hongji. Niat baik diungkapkan oleh banyak eksekutif senior inti keluarga Lou. Lou Hongji tidak berani mempercayainya. Sekarang dia hanyalah kepala keluarga muda. Sekalipun dia menjadi kepala keluarga yang sebenarnya dan hanya mengambil alih keluarga Lou, dia tetap membutuhkan dukungan dari orang-orang ini. Kalau tidak, hidupnya tidak akan mudah. Hanya setelah mengambil kendali penuh atas keluarga dia tidak akan takut pada orang-orang ini. Terima kasih para tetua, Hong Jie masih membutuhkan dukungan semua orang di masa depan. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maafkan saya. Lou Hongji menggenggam tangannya dan menjawab dengan sopan. Tuan Hong Jie, Anda terlalu sopan. Anda adalah kepala muda keluarga Lou. Jika kami tidak mendukung Anda, siapa yang akan kami dukung? Ya, kami pasti akan mengikuti jejak Tuan Hong Jie mulai sekarang. Lou Minghui berjalan kesepian pada akhirnya. Dia memandang Lou Hongji yang seperti bintang yang memegang bulan. Mengatakan bahwa saya tidak iri adalah suatu kebohongan. Bukan hanya rasa iri, tapi juga rasa iri dan benci. Jika tidak ada Lou Hongji, semua ini harus menjadi miliknya. Meskipun Lou Hongji menjadi kepala muda keluarga Lou, dia hampir tidak melarikan diri. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Masih butuh waktu lama dari kepala keluarga muda hingga menjadi kepala keluarga sebenarnya. Selama sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tu Lou Hongji, misalnya seperti Tuan Lou Sansao, maka semuanya akan tetap kembali padamu. Lou Minghui menatap Lou Hongji di depannya dengan kebencian. Sekelompok orang dari keluarga Lou sedang mengobrol satu sama lain dan datang ke ruang resepsi keluarga Lou. Kepala rumah, Zong, tidak duduk di kursi utama. Sebaliknya, dia duduk di baris pertama aula. Karena leluhur keluarga Lou akan segera tiba, maka kursi utama harus disediakan untuk leluhur. Meja di aula sudah dipenuhi dengan segala jenis makanan harum dan anggur berkualitas. Setelah semua orang duduk secara berurutan, kepala keluarga, Lou Zong, berdiri dan berkata, "Semua orang telah bekerja keras hari ini. Ayo makan dulu, saat leluhur tiba, kita akan pergi memuja leluhur kita dan kemudian mengumumkan calon terakhir kepala keluarga muda." Aula langsung menjadi hidup. Belum lama kami makan. Seseorang datang membawa segelas anggur untuk memberi penghormatan kepada Lou Hongji, kepala keluarga muda. Lou Hongji juga menerima semua orang yang datang. Bagi orang setingkat mereka, wine tidak berbeda dengan minuman. Tidak peduli seberapa banyak Anda minum, itu tidak akan berpengaruh pada tubuh Anda. Lou Minghui memandang Lou Hongji dengan rasa iri dan benci. Semua orang bersulang untuknya, tapi dia hanya bisa minum dalam diam. Ini adalah kebenarannya. Sehari yang lalu, di pertemuan keluarga seperti ini, setidaknya setengah dari inti berkumpul di sekelilingnya. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Waktu berlalu menit demi menit. Saat semua orang minum dengan penuh semangat. 2 orang masuk dari luar pintu ruang tamu. Semua anggota inti keluarga Lou berhenti menggerakkan tangan mereka dan kembali ke posisi masing-masing. Berjalan di depan adalah seorang lelaki tua. Orang ini adalah salah satu dari 5 leluhur keluarga Lou, Lou Guankun, yang kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat penguasa alam. Di belakang Lou Guankun,
ada seorang pria berjubah hitam yang bersembunyi. Pria ini sangat tersembunyi sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saat saya melihat orang tua itu, semua eksekutif senior dari keluarga Lou yang hadir sangat terkejut. Karena menurut konvensi, tidak mungkin Lou Guankun, leluhur yang kekuatan tempurnya mencapai tingkat penguasa alam, datang ke sini. Keluarga Lou memiliki 5 leluhur raksasa setingkat penguasa dunia. Kekuatan tempur keduanya telah mencapai level Realm Lord. 3 di antaranya telah mencapai tahap awal tingkat penguasa dunia. Dalam situasi seperti ini, biasanya cukup mengirimkan leluhur yang berada pada tahap awal tingkat penguasa dunia. Tapi kali ini Lou Guankun, leluhur tingkat master alam, yang datang. Nampaknya para leluhur sangat mementingkan pertemuan pemilihan keluarga ini. Semua orang memandang Lou Hongji, meski ini hanya perubahan kecil. Namun dapat dibuktikan dari sisi bahwa para leluhur sangat mementingkan kepala keluarga muda ini. Lou Hongji begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Nenek moyang Lou Guankun datang sendiri, yang cukup membuktikan bahwa keluarga menghargainya. Dia diam-diam mengambil keputusan, ke depan, kita harus memimpin keluarga untuk mengambil langkah lebih jauh. Meski tidak bisa dibandingkan dengan keluarga panjang peringkat pertama, kita juga harus meninggalkan keluarga yang berada jauh di belakang kita. Lou Guankun berjalan ke kursi utama tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan duduk, dan pria berjubah hitam mengikutinya dalam diam. Pada saat ini, semua anggota senior keluarga Lou di aula berdiri, mengepalkan tangan, membungkus sedikit, dan berteriak dengan hormat, "Sampai jumpa, leluhur." Semuanya, duduklah, terima kasih, leluhur. Setelah semua orang duduk, Lou Guankun bertanya, apakah calon tuan muda keluarga telah dipilih kali ini? Kembali ke leluhur, dia sudah keluar. Lalu dia berkata kepada Lou Hongji, "Hongji, kemarilah." Lou Hongji menenangkan kegembiraannya, berjalan ke aula, membungkuk dan berkata, Lou Hongji telah melihat leluhur, dan ingin menyapanya. Lou Guankun memandang Lou Hongji dan berkata, "Ya, kamu layak menonjol di antara begitu banyak orang dari keluarga Lou." "Terima kasih, leluhur," kata Lou Hongji dengan penuh semangat. "Jangan terburu-buru, terima kasih. Jika kamu ingin menjadi kepala muda keluarga Lou, kamu harus lulus ujian." "Siapa? Aku?" Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata. Lou Hongji merasa suara itu familiar, tapi dia tidak bisa mengingat siapa suara itu untuk beberapa saat. Bukan hanya dia, semua orang di aula merasakan hal yang sama. "Apakah Anda Tuan Lou San?" seru seseorang, tuan muda ketiga Lou. Bagaimana bisa? Semua orang di aula memandang pria berjubah hitam itu dengan tidak percaya. Tapi setelah seseorang mengingatkanku seperti ini, suara ini benar-benar terdengar mirip dengan suara Lou San Sao. Apakah itu benar Tuan Muda Lou? Tapi bukankah Tuan Muda ketiga Lou sudah lumpuh total dan tidak akan pernah bisa berdiri lagi dalam hidup ini? Kenapa muncul di sini? Banyak pertanyaan muncul di benak setiap orang. Saat ini, pria berjubah hitam berbicara lagi, tapi suaranya agak dingin. "Ceka, Ceka, Ceka, aku tidak menyangka ada orang yang mengingatku. Suatu kehormatan." Setelah selesai berbicara, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat topinya, mengungkap wajah yang sangat familiar bagi semua orang. Jika bukan Tuan Lou, lalu siapa? Begitu Tuan Lou San muncul, semua orang langsung terkejut. Dia jelas-jelas orang yang hancur total. Mengapa dia berdiri di sini dengan utuh? Mungkinkah nenek moyang menyelamatkannya?
Namun berdasarkan situasi yang dialami Tuan Muda Lou saat itu, apalagi leluhurnya, bahkan Kaisar Agung Xia Yunchuan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali jika ada peradaban tingkat tinggi di luar galaksi Bima Sakti, atau ada harta surga dan bumi yang sangat berharga, Tuan Lou San dapat disembuhkan. Tuan Muda ketiga Lou, Anda jelas-jelas telah lumpuh total. Bagaimana Anda bisa berdiri? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Lou Hongji langsung bertanya dengan keras ketika dia melihat wajah Tuan Muda ketiga Lou. Apa yang tidak mungkin? Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Ada beberapa hal yang kalian para semut tidak dapat pahami. Berhentilah berjuang, sekumpulan sampah yang hidup di bawah. Lou San Sao berkata sambil mencibir. Semut, sampah, siapa yang kamu bicarakan saat kamu menginjak kuda, Tuan Muda ketiga Lou? Jadi bagaimana jika kamu bisa berdiri? Kamu bukan tandinganku sebelum kamu digulingkan, dan kamu bahkan lebih buruk lagi sekarang. Itu yang berakal sehat harus segera pergi dari sini dan menanggapi Anda dengan patuh. Ini adalah tempat yang harus dituju. Jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lou Hongji menunjuk ke hidung Tuan Lou dan mengumpat dengan penuh semangat. Awalnya, dia akan segera resmi menjadi kepala muda keluarga Lou. Kemunculan Tuan Muda ketiga Lou membuat Lou Hongji mengalami krisis yang kuat di hatinya. Akan lebih baik jika Tuan Lou San datang sendiri. Tapi Tuan Muda ketiga Lou datang bersama nenek moyang Lou Guankun. Ini sangat jitu, tidak peduli seberapa bagus penampilan Lou Hongji. Selama Anda belum bisa mendapatkan persetujuan dari nenek moyang Anda, dia tidak akan pernah bisa menjadi kepala muda keluarga Lou. Pada analisa terakhir, keluarga Lou masih harus bergantung pada kelima leluhurnya untuk menghidupinya. Mereka adalah tulang punggung keluarga Lou. Semua urusan besar keluarga Lou memerlukan persetujuan mereka sebelum dapat dilaksanakan. Tuan Muda ketiga Lou bisa datang bersama leluhurnya. Kemungkinan besar hal itu telah disetujui oleh para leluhur. Bagaimana Lou Hongji bisa menerima ini? Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ujung-ujungnya membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Oh, Lou Hongji, aku ingin tahu bagaimana kamu ingin bersikap kasar, Tuan Muda ketiga Lou bertanya dengan bercanda. Mantan Lou Hongji memang pesaing terbesarnya, tapi sekarang, di matanya, Lou Hongji tidak berbeda dengan semut. Ini adalah perubahan suasana hati yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan. Tuan Muda Lou, Tuan Muda ketiga, sekarang Anda akhirnya bisa berdiri. Saya menyarankan Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan berhenti mencari kematian. Orang lain dapat menghancurkan Anda, dan saya, Lou Hongji, juga dapat menghancurkan Anda. Ketika waktunya tiba, apakah kamu sangat beruntung bisa berdiri? Sebaiknya kamu memikirkannya sendiri. Lou Hongji menatap Tuan Lou. Kamu ingin menghancurkanku? Jika kamu memiliki kemampuan, datang saja. Tetapi jika kamu melakukannya, posisi kepala muda keluarga Lou akan tetap menjadi milikmu. Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh? Tentu saja itu benar. Nenek moyang saya dapat bersaksi di sini bahwa selama Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan saya, Anda tidak hanya tidak akan dihukum oleh keluarga, Anda juga akan dapat menjadi kepala muda keluarga Lou dan menerima semuanya. Sumber daya keluarga untuk melatihmu. Leluhur, Lou Hongji menatapku. Lou Guankun berteriak. Lou Guankun tidak berbicara, tapi mengangguk, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Tuan Lou San memang benar. Melihat leluhur mengangguk, Lou Hongji sangat gembira pada awalnya. Tapi kemudian ada yang tidak beres lagi. Lihatlah ekspresi percaya diri dan ceria Tuan Muda ketiga Lou. Dia tahu pasti ada jebakan di sini.
hanya saja semuanya sudah mencapai titik ini. Lou Hongji tidak punya jalan keluar. Tidak peduli apa hasilnya, dia harus mencoba. Lou mencobanya. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Tidak mungkin dia melepaskan begitu saja posisinya sebagai kepala muda keluarga Lou. Lou Hongji berdiri tegak, aura seluruh tubuhnya berubah. Tuan muda ketiga Lou, apakah kamu benar-benar ingin menghalangi jalanku? Maukah kamu bertarung sampai mati bersamaku? Layak, Tuan muda ketiga Lou tersenyum mencemooh. Kamu, karena kamu sangat meremehkanku. Maka keluarlah dari sini dan ayo kita keluar dan bertarung selama 300 ronde. Siapapun yang menang akan menjadi kepala keluarga muda. Untuk menghadapimu, 1 gerakan sudah cukup, dibutuhkan 3 gerakan lagi, 100 putaran. Oke, saya akan berdiri saja di sini dan menunggu Anda membunuh saya dengan 1 gerakan. Dan biarkan semua orang melihat seberapa mampu Anda, Tuan Lou. Lou Hongji menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba, Tuan Lou Sansao menghilang. Jantungnya berdetak kencang. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya hanya ingin mengambil tindakan. Akibatnya, rasa sakit yang menusuk datang dari bagian atas kepala saya. Lou Hongji merasa pusing. Dan darah mulai mengalir dari mulut, hidung, mata, dan telinganya. Dia perlahan menoleh dan menatap Tuan Lou dengan mata merah darahnya. Kamu kejam sekali. Kemudian kegelapan menelannya sepenuhnya. Tuan muda ketiga Lou berdiri di belakang Lou Hongji, 1 tangan langsung menekan topi Tianling miliknya. Dia tidak menarik tangannya kembali sampai Lou Hongji jatuh ke tanah dan mati. Menghancurkan, penghancuran total. Dari awal hingga akhir, Lou Hongji tidak menunjukkan perlawanan. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, orang itu sudah pergi. Bahkan eksekutif senior inti keluarga Lou yang hadir tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan Tuan muda ketiga Lou. Itu terlalu cepat. Saat ini, semua orang mengerti. Kebangkitan Lou Sansao sudah tidak bisa dihentikan. Mampu menyembuhkan orang cacat sepenuhnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti semacam harta yang sangat berharga. Namun para eksekutif senior keluarga Lou tidak dapat memahaminya. Karena nenek moyang kita memiliki barang yang begitu berharga dan bagus, mengapa mereka menggunakannya pada Tuan Lou San? Itu hanya sampah, sekali tidak berguna, tidak ada gunanya. Nenek moyang benar-benar menggunakan harta surga, materi, dan bumi yang begitu berharga padanya. Apakah Anda takut menjadi tua dan bingung? Ini adalah gagasan bulat dari manajemen senior keluarga Lou. Tentu saja mereka ingin memikirkannya, tetapi mereka tidak berani bersuara dan mempertanyakan leluhur mereka. Adapun kematian Lou Hongji, tidak ada yang peduli kecuali keluarganya. Seorang jenius tidak lagi disebut jenius jika dia meninggal. Tidakkah Anda melihat bahwa nenek moyang tidak menyalahkan Tuan Lou? Dia pasti diam-diam mengizinkannya melakukan ini. Yang lain bahkan lebih takut untuk bersuara. Maaf, saya tidak mengontrol kekuatan saya dengan baik. Saya menggunakan terlalu banyak tenaga, Tuan muda ketiga Lou berkata dengan acuh tak acuh. Padahal aku sudah bilang maaf, tapi nada dan sikapnya sama sekali tidak menganggapnya serius. Lou Hongji hanyalah seekor semut, berani menyinggung perasaannya. Dia seharusnya mati. Seluruh ruang resepsi gedung itu sunyi. Tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara mewakili Lou Hongji. Tuan Lou Sansao melihat sekeliling. Tak satu pun eksekutif senior keluarga Lou yang berani memandangnya. Terutama mereka yang pernah mendukung Pak Lou.
setelah tuan ketiga Lou menjadi tidak berguna, mereka segera beralih ke orang lain. Sekarang Tuan Lou secara ajaib dibangkitkan dengan kesehatan penuh dan menjadi sangat kuat. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkan pengampunan Tuan Lou San, hidup tidak akan mudah bagi mereka di masa depan. Bagaimanapun, Tuan muda ketiga Lou adalah seseorang yang mendapat dukungan penuh dari leluhurnya. Melihat semua orang memalingkan muka, Tuan Lou San sangat bangga. Rasanya sangat menyenangkan sekarang, keluarga Lou hanyalah langkah pertama. Ini tidak akan lama, seluruh galaksi akan berada di bawah kakinya. Saya yakin hari ini tidak akan lama lagi. Planet Bak. Ini adalah planet yang sangat kecil dengan kehidupan. Ini juga merupakan planet asal Balu. Sejak planet Bak ditemukan oleh keluarga Yin lebih dari 300 tahun yang lalu dan tanda budak ditanam. Kami telah hidup dalam kesulitan di sini, karena jarak dan fakta bahwa planet Bak sangat kecil, bakat orang-orang di dalamnya juga terbatas. Setelah keluarga Yin mengambil pemimpin Bak planet, ayah Balu, dan keluarga mereka hanya meninggalkan beberapa orang di sini, dan kemudian berhenti memedulikan mereka. Orang-orang dari keluarga Yin yang tinggal di sini menjadi kaisar bumi di planet Bak, mengatur segalanya di planet ini. Namun, keluarga Yin juga membawa beberapa teknologi tinggi, yang membuat planet Bak sangat berbeda dibandingkan 300 tahun yang lalu. Dari Imperial Domain ke sini, bahkan dengan kapal perang bintang tercepat, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan. Jika Anda menggunakan kapal dewa bertanduk, diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 5 bulan untuk sampai. Waktu berlalu hari demi hari, Lindong dan yang lainnya mengendarai kapal perang bintang ke planet Bak. 1 bulan kemudian, kapal perang bintang telah mendekati planet Bak. Balu mulai bersikap sedikit mudah tersinggung dan gelisah. Dia sangat takut planet Bak menjadi gurun. Lindong tidak bisa menghibur dirinya sendiri untuk hal semacam ini. Dan sejujurnya, jika dia menghadapi situasi yang sama, jika bumi berhasil ditanami tanda budak, saat dia kembali ke bumi untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, dia mungkin menjadi lebih tidak sabar dan gelisah. Tidak sebaik Bak. Selama bulan ini, 2 peristiwa besar terjadi di Imperial Domain. Yang pertama adalah, seiring berjalannya waktu, berita kehancuran keluarga Yin mulai menyebar di wilayah kekaisaran, menarik perhatian banyak orang. Keluarga Yin bukanlah kekuatan biasa, itu adalah keluarga besar yang berada di peringkat keempat, dengan 4 raksasa tingkat penguasa dunia. Bahkan di wilayah kekaisaran, itu dianggap sebagai yang terbaik. Akibatnya, ia dihancurkan secara diam-diam, bagaimana tidak diperhatikan. Semua orang menebak siapa yang melakukannya, tentu saja ada banyak versi. Pejabat Galactic Empire tidak keluar memberikan penjelasan mengenai hal ini. Kehancuran keluarga Yin belum mereda. Acara besar kedua menyusul. Kepala keluarga Lou, keluarga terbesar kedua dalam keluarga, Lou Zong mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga Lou akan digantikan oleh Tuan Lou San. Begitu berita ini keluar, seluruh wilayah kekaisaran segera diledakkan. Banyak orang yang benar-benar tidak percaya. Lagi pula, berapa umur Tuan Lou San? Meskipun dia sangat jenius, tidak mungkin mengambil alih kekuatan super seperti keluarga Lou di usia yang begitu muda. Banyak orang berbakat seusianya yang masih memperjuangkan posisi pewaris pertama keluarga. Tuan muda ketiga Lou sebenarnya memimpin dan menjadi kepala keluarga Lou. Kesenjangan ini terlalu besar, terlebih lagi,
belum lama ini beredar rumor bahwa Tuan Muda ketiga Lou telah menjadi orang yang tidak berguna dan hanya bisa menghabiskan hidupnya dengan berbaring di tempat tidur. Sekarang dia tidak hanya pulih, tetapi dia juga menjadi kepala keluarga Lou dalam satu gerakan. Ini sangat sulit untuk dipahami, tapi memang begitulah adanya. Keluarga Lou secara pribadi mengumumkan masalah ini, dan cuti menikah tidak boleh diizinkan. Kali ini, Tuan Muda ketiga Lou meninggalkan rekan-rekannya dan bahkan generasi yang lebih tua jauh tertinggal. Setelah Lou Sansao mengambil alih keluarga Lou, dia mulai mencari keberadaan Lindong. Sekarang dia punya kekuatan dan waktu untuk membalas dendam. Meskipun jika Lindong tidak memecatnya, Tuan Lou tidak akan berada di tempatnya sekarang. Tapi Tuan Lou tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang ditimbulkan Lindong padanya. Hanya dengan membiarkan Lindong menderita rasa sakit yang sama, atau bahkan lebih parah darinya, Tuan Lou San akan bahagia. Dan Ye Qingwu, seorang wanita, berani melakukan ini padanya. Lou San Shaoxin sudah memiliki gambaran tentang bagaimana memperlakukan Ye Qingwu. Tangkap dia, lalu biarkan dia menderita segala macam siksaan, dan akhirnya, di saat yang paling nyaman, naga berkepala 9 muncul dan memakannya. Ye Qingwu harus dibiarkan mati dalam ketakutan yang tak terbatas. Sekarang Tuan Lou semakin tidak terlihat seperti manusia dan semakin terlihat seperti binatang. Setelah fusi genetik naga berkepala 9, ternyata dapat meningkatkan kekuatan secara eksponensial. Namun efek sampingnya juga cukup jelas. Setelah beberapa kali mencari, Tuan Lou San mendapat beberapa petunjuk tentang Lindong dari beberapa pemburu hadiah dan mengetahui bahwa tujuan akhir Lindong adalah Blue Star. Namun dia telah pergi dan tidak lagi berada di Blue Star. Dari petunjuk tersebut, Tuan Muda ketiga Lou juga mengetahui bahwa hubungan antara Lindong dan Yang Mulia Putri ke-19 sangat tidak biasa. Untuk membalaskan dendam Lindong, Putri 19 bahkan meminta Lei Meng, seorang tokoh penting di militer kekaisaran, untuk membunuh putranya Lei Changqing dengan tangannya sendiri. Dan sekarang tidak pantas bagi dinasti surgawi untuk berkonflik langsung dengan kekaisaran. Pertama, bala bantuan dari Jiao berkepala 9 belum tiba. Kedua, Tiongkok sekarang perlu memanfaatkan waktu ketika Kaisar Xia Yunjuan sedang memulihkan diri dari cederanya untuk menghasut lebih banyak pasukan pemberontak guna membantu Tiongkok menang dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Tuan Muda ketiga Lou tidak bodoh. Dia tahu bahwa semua yang dimilikinya sekarang diberikan oleh surga. Tentu saja, masalah pribadi kecil tidak akan mempengaruhi rencana besar kerajaan surgawi. Namun, dia tidak dapat membalas dendam untuk saat ini, dan Lindong dipotong-potong. Tetap saja, hati Tuan Lou San mulai menjadi semakin kejam. Setelah menjadi kepala keluarga Lou, Tuan Muda ketiga Lou sering menyelinap ke penjara keluarga Lou untuk menangkap beberapa tahanan. Hanya memakan orang yang bisa menenangkan amarah di hatinya untuk sementara. Ini juga salah satu efek samping dari penggabungan gen naga berkepala 9. Kelima leluhur keluarga Lou semuanya telah dihasut oleh sisa-sisa kerajaan surgawi dan telah menjadi antek kerajaan surgawi. Pada awalnya, nenek moyang keluarga Lou pasti sangat tidak setuju. Jika Anda bekerja sama dengan sisa-sisa kerajaan surgawi, bukankah itu bertentangan dengan kekaisaran? Setelah ditemukan oleh kekaisaran, menghukum 9 suku tersebut merupakan kejahatan besar. Tetapi setelah sisa-sisa dinasti surgawi yang dibawa oleh Tuan Muda ketiga Tuan Lou untuk menemui leluhurnya meledak. Tidak masalah jika nenek moyang keluarga Lou tidak setuju. Sisa dinasti surgawi itu memiliki kekuatan penguasa dunia tahap akhir.
Jika Anda tidak setuju, Anda akan menghadapi perang besar. Bahkan jika 5 leluhur keluarga Lou bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawan tingkat penguasa dunia tahap akhir. Selain itu, dia mengetahui bahwa Kaisar Xia Yunchuan terluka parah oleh pemimpin kerajaan surgawi, dan kerajaan surgawi telah berjanji untuk menggulingkan kerajaan galaksi. Keluarga Lou akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan sisa-sisa kerajaan surgawi untuk menggulingkan kerajaan galaksi. Sekarang keluarga Lou telah sepenuhnya jatuh ke pihak sisa-sisa kerajaan surgawi. Wilayah Kekaisaran, Longyansing. Inilah bintang leluhur keluarga panjang yang menempati urutan pertama dalam keluarga Bima Sakti. Keluarga panjang berbeda dengan keluarga besar lainnya. Bukan hanya keluarga tertua di keluarga besar, tapi juga yang terkuat dari segi kekuatan dan pondasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun 7 keluarga bangsawan lainnya bersatu, mereka tidak akan menjadi lawan dari keluarga panjang. Ini adalah keluarga panjang, meski sama-sama tergabung dalam salah satu keluarga besar. Namun kekuatannya tidak lagi setingkat dengan 7 lainnya. Longyansing adalah planet hidup yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari matahari. Semakin besar suatu planet, semakin kuat gravitasinya. Jika orang-orang biasa di bumi ditempatkan di sini, mereka tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Saya ingin menjalani kehidupan normal di Longyansing. Setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan tempur setingkat dewa di bumi. Dengan kata lain, orang-orang biasa di planet Longyan, yang terlempar ke bumi, semuanya adalah master tingkat dewa yang legendaris. Inilah kesenjangan antara bumi dan planet kehidupan super di galaksi Bima Sakti. Long Aotian, pemimpin generasi keluarga panjang ini, tidak hanya kepala cabang pertama Akademi Perang Galaksi, tetapi juga salah satu jenius paling kuat di domain kekaisaran. Pada kesempatan kompetisi antara Akademi ke-9 Akademi Perang Galaksi, Long Aotian berbicara langsung, penting untuk melawan satu musuh. Berjuang sendirian melawan kepala rumah lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sosok yang berpengaruh di kalangan generasi muda di wilayah kekaisaran, dan dikagumi oleh banyak anak muda. Saat ini, di luar Longyan Star, tiba-tiba muncul beberapa pria berjubah hitam. Target kali ini adalah keluarga panjang. Menurut informasi yang dikumpulkan, keluarga panjang jauh lebih kuat dari target sebelumnya. Ini juga merupakan kekuatan pertama yang menarik dinasti surgawi kita untuk memiliki kekuatan tempur tingkat penguasa dunia tahap akhir. Semua orang harus berhati-hati. Jangan ceroboh sama sekali, keluarga panjang adalah bagian yang sangat penting dari rencana kita untuk kerajaan surgawi, dan kita harus memenangkannya, kata salah satu pria berjubah hitam. Ya, Tuan, orang lain segera menjawab, ayo pergi. Kemudian beberapa orang menuju Longyansing. Beberapa pria berjubah hitam bergerak maju dan dengan sempurna menghindari semua kapal penjelajah Longyansing. Mengingat levelnya, kapal penjelajah ini tidak dapat ditemukan sama sekali. Setelah sampai di Longyansing, menurut intelijen, beberapa orang datang ke tanah leluhur tempat tinggal nenek moyang keluarga panjang dalam pengasingan. Kami baru saja mendekati tanah leluhur keluarga panjang dan belum masuk. Sebuah suara mencapai telinga mereka. Aku ingin tahu dari mana kalian berasal, apa urusanmu? Ini adalah tanah leluhur keluarga panjangku, dan juga merupakan area terlarang bagi keluarga panjang. Jika tidak terjadi apa-apa, silakan segera pergi. Jika kalian melangkah lebih jauh, Jangan salahkan aku karena menunggumu. Aku ingin bertemu Long Dingtian, kata pemimpin berbaju hitam. Siapa kamu?
Leluhur Ding Tian, bagaimana kalian bisa bertemu satu sama lain ketika kalian bertemu? Jika kalian mengenal satu sama lain, keluar dari sini dan maju selangkah lagi. Jangan salahkan aku karena kejam dan menghancurkan kalian semua. Pria berjubah hitam tidak menjawab. Boom! Aura level mendiang penguasa dunia langsung meledak. Seluruh tanah leluhur keluarga Long mulai berguncang. Kamu, siapa kamu? Pria berjubah hitam itu menjawab, surga. Mendengar dua kata ini, orang-orang yang ditanyai oleh keluarga panjang terkejut dan berseru. Sisa-sisa dinasti surgawi, kami adalah orang-orang ortodoks dari dinasti surgawi, bukan sisa-sisa dinasti surgawi. Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas sekali, kata sisa menyengat sarafnya. Bekas kerajaan langit adalah kekuatan yang dapat bersaing dengan kerajaan galaksi. Mengendalikan separuh kecil galaksi Bima Sakti, bisa dikatakan tempat yang mulia. Sekarang dia hanya bisa bersembunyi seperti anjing yang berduka. Mereka telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun dan menanggung begitu banyak rasa sakit. Hanya untuk suatu hari mengembalikan kejayaan kerajaan surgawi. Sekali lagi, kita berdiri di atas galaksi Bima Sakti dan menghancurkan kerajaan galaksi di bawah kaki kita. Dan hari itu tidak lama lagi. Apakah Anda benar-benar sisa-sisa kerajaan surgawi? Saya akan mengatakannya lagi. Kami adalah kerajaan surgawi ortodoks. Pria berjubah hitam itu menekankan lagi. Saat ini, dia sangat marah, kalau bukan karena tanah leluhur keluarga panjang. Kali ini dia datang untuk memenangkan hati keluarga panjang lagi. Dia telah mengambil tindakan untuk membunuh orang ini. Sisa-sisa dinasti celestial adalah sisa-sisa dinasti celestial. Apa ortodoksi dinasti celestial? Satu-satunya ortodoksi di galaksi adalah kekaisaran. Kalian hanyalah sekelompok anjing yang hilang. Turun. Kamu sedang mencari kematian. Pria berjubah hitam itu mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Suaranya sepertinya datang dari neraka. Beraninya kamu menghina Tiongkok seperti ini? Tidak peduli siapa Anda pantas mati. Setelah selesai berbicara, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Cahaya hitam yang dipenuhi energi dingin keluar. Meski itu hanya serangan acak, tapi bahkan serangan biasa dari prajurit tingkat Lord Dunia tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Namun serangan yang seharusnya menimbulkan suara keras tidak menimbulkan suara apapun. Rasanya seperti memasuki kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Pria berjubah hitam tahu bahwa tuan yang sebenarnya akan datang. Ia mampu menerima pukulannya tanpa menimbulkan gerakan apapun. Pastinya seseorang dengan level yang sama, meski nenek moyang keluarga panjang banyak. Namun menurut intelijen, hanya ada satu orang yang kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir level penguasa dunia, yaitu Long Ding Tian. Benar saja, suara lain terdengar saat ini, kalian pergi, aku bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Long Ding Tian, karena kita di sini, kita tidak punya niat untuk pergi begitu saja. Keluar dan temui kami. Tidak perlu bertemu. Kamu boleh pergi. Aku, keluarga panjang, tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertarungan antara kamu dan kekaisaran. Long Ding Tian, aku tahu bahwa keluarga panjangmu ingin melindungi dirimu dengan bijak dan menunggu sampai situasinya menjadi jelas. Tapi maaf, saat ini situasinya, Anda harus membuat pilihan. Kekaisaran dan negara kami, Anda harus memilih satu sisi, jika tidak, siapapun di antara kami yang menang, hidup Anda tidak akan mudah untuk keluarga panjang. Kamu harus memikirkannya.
Kamu ini, apakah kamu mengancam keluarga panjang kita? Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Long Dingtian berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan ancaman, tapi memberitahumu situasi sebenarnya. Saya harap keluarga panjang Anda akan membuat pilihan yang paling tepat, kata pria berjubah hitam tanpa rasa takut. Apakah kamu tidak takut keluarga panjang akan memilih kekaisaran dan meninggalkan kalian semua di sini? Long Dingtian bertanya. Long Dingtian, Kaisar Agung Xia Yunjuan telah terluka parah oleh raja kita dari dinasti Surgawi. Dia sekarang sedang memulihkan diri di bintang kaisar. Kejatuhan kekaisaran tidak dapat dihentikan. Saya yakin Anda akan membuat pilihan yang paling tepat. Jika tidak, seluruh keluarga panjang akan mendapat masalah karenamu. Tempat kehancuran abadi. Setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, dia mengubah nadanya dan melanjutkan dengan mencibir. Lagi pula, menurutmu apakah keluarga panjangmu benar-benar mampu menahan kami di sini? Karena kami berani datang, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Persiapan lengkap. Dengan kekuatanmu, aku benar-benar tidak peduli. Kamu bisa mencobanya. Tak satu pun dari mereka melanjutkan berbicara. Udara mulai mengeras secara bertahap. Tidak peduli orang lain berjubah hitam atau keluarga panjang, kecuali Long Dingtian. Mereka semua sangat gugup. Mereka semua mengerti, jika pertempuran ini benar-benar terjadi hari ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil yang kalah-kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh keluarga panjang maupun dinasti surgawi. Pemimpin pria berjubah hitam juga tidak menginginkan ini. Tapi tidak mungkin, jika Anda ingin menghadapi kekuatan seperti keluarga panjang, Anda harus membiarkan mereka melihat sisi keras kerajaan surgawi. Dengan cara ini, pihak lain akan memiliki keraguan dan tidak akan dengan mudah memulai perang. Jika Anda menunjukkan sedikit kelemahan, keluarga panjang pasti tidak masuk akal dan tidak kenal ampun. Setelah hening beberapa saat, si jenius Longding memecah keheningan dan berkata, "Masuk." Pemimpin pria berjubah hitam tidak berbicara, tetapi memimpin pria berjubah hitam lainnya ke tanah leluhur keluarga panjang. Bersambung.